Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk praktikum kali ini saya akan membahas tentang penggunaan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel software yang saya pakai memang dipakainya di OS bukan Windows ya, tapi secara penggunaan fitur-fiturnya tidak terlalu jauh ya. Jadi apabila kita menggunakan Windows, kalian tinggal mencari di daerah di situ gitu ya dengan nama yang sama ya. Tapi kalau secara fungsi tidak berbeda jauh. Oke, Microsoft Excel itu apa sih? Ya, itu adalah salah satu software yang sangat mumpuni untuk melakukan pemrosesan data ya. Misalnya kita ingin menjumlahkan sejumlah data tanpa harus menggunakan kalkulator misalnya ya, atau kita mencari nilai rata-rata, yang memasukkan nilai formula lah intinya ya, itu dengan menggunakan software ini ya. Tampilannya ini ya, kolom dan baris ya, kolom A, B, C dan seterusnya sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kolom dan baris ini membentuk sebuah, namanya ini kita sebut sebagai spreadsheet ya. Nah, untuk saya kalau memindahkan posisi ini ya, nah ini kita sebut sebagai alamat sel. Alamat sel di mana kita bisa lihat ini di posisi mana sih, ini D3. Kalau di sini berarti A1, A1. Kalau di sini berarti berapa? E4, E4 ya, dan seterusnya. Nah, bagusnya Excel itu pada saat kita bisa membuat nilai sebuah pola tertentu. Ya, contohnya saya mau masukkan bulan. Misalnya ini saya masukkan Januari ya. Tapi saya singkat menjadi Jan maksudnya. Lalu saya masukkan Februari ya, saya singkat menjadi Feb. Nah, kita blok ya, terus kita tarik nih ada hijau ya di ujung sini, kita tarik ke bawah, maka kita bisa melihat dia akan ngikutin gitu ya, Jan, Feb, Maret, April sampai Desember, akan mengikuti polanya dia karena sudah ada data sebelumnya. Kalaupun saya menggunakan bahasa Inggris juga sama, bisa ya. Ini ya. Terus saya tarik ke bawah. Nah, dia juga akan sama. Kalau angka gimana? Angka juga sama. Saya hanya tulis 1, 2. Nanti yang muncul seperti apa? Dia akan meningkat nilainya ya dengan kelipatan 1. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Begitu juga kalau saya nulisnya 2010 misalnya, bawahnya 2011, maka di bawah 2011 adalah kelipatannya ya, 2011, 2012, 2013, 14, 15 dan seterusnya. Nah, alamat-alamat sel ini kita sebut sebagai alamat sel relatif. Artinya alamat sel yang bisa kita berubah-ubah. Jadi ada alamat sel relatif, alamat sel absolut. Nah, bedanya apa? Ya, absolut. Nah, kalau relatif itu misalnya ini alamat selnya G4. Jadi dia hanya nulisnya G4 aja. Tapi kalau absolut nanti begitu kita masukkan ke dalam formula, maka ada kayak lambang ya. Ini dolar G, dolar 4 ya. Bisa juga dolar G 4 atau G dolar 4. Nah, bedanya apa? Kalau ini berarti kolomnya bisa berubah, kolom dan baris bisa berubah, dan baris bisa berubah ya, maaf. Nah, berubah. Nah, kalau pakai absolut dua-duanya di depan huruf G dan huruf 4, artinya kolom
absolut, kolom tidak berubah maksudnya ya, tidak berubah, dan baris tidak berubah. Nah, kalau ini apa? Kolom tidak berubah dan baris berubah. Kalau yang G absolut 4 berarti kolom berubah dan baris tidak berubah. Jadi yang diberi tanda dolar itu menunjukkan absolutnya, gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat contoh penggunaannya seperti apa. Oke. Nah, di modul ya, kalian sudah melihatnya ada gambar 12 dan gambar 20 itu sama ya. Kita bisa perbesar. Nah, seperti ini ya, bisa kelihatan besar ya. Jadi ada tabel dengan penjualan alat tulis Koperasi SMA Angkasa. Nah, ini bisa kalian melakukan formatting ya. Formatting misalnya ini warnanya kayak apa ya, peach gitu. Kita mungkin bisa ganti menjadi warna yang lain ya, dengan kita klik tombol home, cari ada kayak ember tumpah, kita sebut sebagai fill color ya, ada tulisannya itu fill color. Terus warnanya misalnya kita kasih tanda panah ke bawah, terus misalnya warnanya ungu, maka dia akan berubah menjadi ungu ya. Nah, ini kok bisa sih dari harusnya kan selnya A1, terus B1, C1 gitu. Kok bisa ini kayak gini? Nah, ini kita sebut sebagai merge, artinya menggabungkan beberapa alamat sel menjadi satu. Terus ya, saya lanjutkan kembali ya. Jadi ini kita sebut sebagai merge cell. Nah, gimana caranya? Pada awalnya ini nih ya, di tombol home ini ada tanda kayak panah kotak kayak gini, merge and center nih. Nah, kita klik aja satu kali. Nah, pada awalnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menggabungkan beberapa alamat sel menjadi satu dalam satu baris, maka kita bisa memblok posisi ini ya. Terus kita klik aja satu kali, maka menjadi satu buah alamat saja, yaitu namanya A1. Jadi yang akan dipakai untuk beberapa sel ini dari A1 sampai G1 adalah A1. Kenapa? Yang diambilnya adalah pojok kiri atas. Nah, kalau misalnya ini ada beberapa nih, ada beberapa sel gitu ya, beberapa sel yang 2 baris. Nah, kalau kita merge kan, maka data buku tulis, Syari, dan pensil akan hilang. Yang muncul adalah Syarif. Dan contohnya gini ya, kita klik ya. Nah, dia akan membuat alert. Alertnya itu merging cell only keeps the upper left value and discard the other value. Jadi dia akan menghilangkan data-data di tempat yang bukan di pojok kiri atas. Yang akan dipakai adalah si Syarif aja. Kalau kita klik OK, nah mungkin Syarif doang kan, gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan seperti ini, datanya hilang. Nah, kita bisa kembalikan dengan menggunakan undo atau pakai CTRL Z gitu ya. Nah, kalian sudah punya ya ini data-data yang bisa kita masukkan ya. Jumlah pembeli dari nama barangnya, apa yang dia beli, jumlah pembeliannya berapa, harga unitnya berapa, total harga, diskon, harga bersih. Nah, ini yang akan kita cari ya, berapa nilainya. Nah, dengan menggunakan Excel bisa kita pakai ya. Nah, sekarang gini, jika saya punya harga unitnya, nah 2.300 ini kalau kalian menggunakan tulisannya gini, ini kan sebuah harga ya. Artinya harusnya adanya mata uang ya. Nah, boleh nggak terus gini RP titik gitu ya 22.3000. Nah, ini tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena alamat sel di sini, coba kalian perhatikan, yang ini angka, tapi dia posisinya sebelah kiri. Artinya dia akan terbaca sebagai sebuah teks, bukan sebagai sebuah angka atau nominal. Ya, jadi kalau misalnya mau
mau menggunakan 2.300 itu adalah sebuah angka, ya udah kita tuliskan 2.300 seperti biasa. Ya, kalaupun misalnya 2.300 ini kita menjadi sebuah teks, bisa nggak? Bisa. Kita kasih tanda petik 1 di depannya. Kita kasih tanda petik 1 di depannya, maka dia otomatis menjadi sebuah teks dengan ada flag hijau di pinggirnya. Ya, kita bisa hilangkan. Kadang-kadang kita membutuhkan ya ada sebuah angka yang ternyata itu kalau saya nulis 0 di depannya akan hilang angka 0-nya. Contohnya misalnya saya mau nulis 08123456 misalnya gitu ya, 8. Nah, kalau kayak gini kan tadinya yang 081234 tuh si kosongnya hilang, padahal ini adalah sebuah nomor handphone. Gimana caranya nomor handphone 0 depannya itu tetap ada? Maka kita buat di depan angka 0 ada petik 1. Nah, enter, maka angka 0-nya tetap ada. Dengan catatan dia menjadi sebuah teks, bukan sebuah nilai yang bisa ditambahkan atau dikurangi atau dibuat operasi matematika lainnya. Nah, bagaimana caranya biar harga unit ini kita menjadi sebuah format currency? Ya, nanti kita akan bahas ya setelah kita menggunakan semuanya. Ini total harga. Nah, di bagian kolom total harga itu berarti kan ada perkalian ya antara jumlah pembelian dan harga unit ya. Kita bisa mengkalikan ya. Mungkin bisa aja kayak gini kalau ini. Kalau formula tuh pakai sama dengan depannya 24 dikali 2.300 gitu ya. 55.200. Nah, tapi kalau saya ke bawah, berarti kan saya harus menghitung ulang gitu ya, 10 dikalikan 850. Ini terlalu apa ya? Terlalu boros waktu gitu. Sedangkan ini ada banyak nih, hanya sampai baris ke-13. Kalau lebih gimana ya? Jadi dengan Excel ini gimana caranya dengan satu kali formula di awal itu akan berlaku untuk semuanya, yaitu dengan menggunakan alamat sel yang tadi saya bilang alamat selnya relatif. Nah, gimana caranya? Kita pakai alamat selnya. Nih, di mana 24 itu alamat selnya adalah C4 ya, dan harga unit itu adalah D4. Jadi, begitu di bagian total harga, kita tulis sama dengan C4 ya. Kita tulis sama dengan, bisa tulis C4 boleh ya, diketik atau kita klik saja C4, maka akan ada kayak garis yang berjalan gini, ya berarti aktif posisinya, dikalikan ya menggunakan shift angka 8, terus kita dekatkan ke harga unit. Jadi sama dengan C4 kali D4. Sama dengan, nah hasilnya sama ya. Tapi dengan rumusan ini kita bisa berlaku untuk semuanya. Bisa kalian tarik ya, dengan titik ini kita tarik, atau kita klik 2 kali aja, double klik aja di bagian sini. Yang tadinya warna putih nih, kursornya perhatikan jadi warna hitam. Nah, dah. Nah, udah ya. Nah, jadi dengan sekali aja udah bisa langsung semuanya nih. Untuk diskon, contohnya nih saya diskonnya maunya berapa persen nih? Taruhlah 10% misalnya ya. Ada promo diskon 10%. Ini nanti ada ini ya, nanti kita akan benerin dulu ya. Nah, diskon ini berarti kan nilai diskon ya dikalikan dengan total harga. Berarti itu kan harga diskonnya. Nah, berarti kita menggunakan sama dengan 10% ya dikalikan dengan harga total harganya. Ya, total harganya yang di E4. Enter, maka totalnya adalah seperti ini, dan kita double klik, maka harga diskonnya adalah ini. Dan di harga bersihnya berarti kan pengurangan antara total harga dan diskon ya. Sama dengan total harga dikurangi diskon. E4 kurangi F4 sama dengan menjadi 49.680. Kita double klik lagi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dah, oke. Dulu ya. Maka kalian sudah selesai melakukan operasi untuk perhitungan diskon sampai harga bersihnya ya.
Nah, sekarang gini nih. Ini total, ini kan untuk semuanya ya, rata-rata, maksimum, minimum, dan banyaknya transaksi. Oke, di bagian total ini ada ruang-ruang yang kosong. Nah, lakukan seperti hal yang tadi, tapi jangan di bloknya jangan semua. Kalau semua seperti yang tadi saya ceritakan, maka yang muncul adalah di tengah-tengah total sendirian ya. Jadi kita lakukan one by one, satu per satu. Kita klik, terus begitu kita pilih merge and center. Lakukan hal yang sama untuk semuanya ya. Nilai-nilai yang lain atau nilainya muncul seperti ini ya. Oke. Kalau unmerge gimana? Balikin lagi aja, balik gitu. Ya, tinggal klik aja, selesai ya. Asal kliknya di tempat yang benar ya. Nah, kalau total itu apa? Total itu adalah penjumlahan ya untuk seluruh data yang ada di atas ini nih. Nah, ada rumusan ya, bisa aja kayak gini kalian, menjumlahkan itu adalah sama dengan E4 tambah ini gitu ya. Capek, mau sampai kapan ya? Nah, oke, no. Oke, ini salah katanya gitu ya. Nah, kalau itu kan pegel. Nah, gimana caranya biar kita tahu nilai total? Ada rumus namanya summary atau disingkat menjadi sum. Tuh. Nah, ini ada sum ya. Jadi begitu kita menuliskan setelah sama dengan ada sebuah kata, itu dia akan memberikan sugesti ya, perintah apa. Kita ada sum if, ada substitute, ada subtotal, wah banyak ya. Nah, sum product dan seterusnya. Kita hanya menggunakan yang sum aja. Nah, sum ini dia akan meminta nih kurung buka number 1.2 number titik koma, number 2 titik koma. Nah, gimana caranya kita tinggal blok aja dari E4, jangan dilepas kliknya sampai bawah. Nah, jadi kalau dari E4 sampai E13 itu kita klik aja, dilepaskan begitu di bagian E13, lalu jangan lupa di kurung tutup. Ya. Nah, ataupun caranya kita tahu nih ada sum gitu ya. Kita klik 2 kali, deket. Nah, terus kita blok. Nah, gitu ya. Nah, maka akan muncul 223.450. Nah, terus ke pinggirnya gimana? Ini bisa ke bawah, tapi kalau ke bawah nanti akan aneh nilainya ya. Kalau saya ke bawahin, nah ini kan bukan rata-rata ya, tapi ini adalah penjumlahan dari nih ya, karena dia alamatnya relatif, maka dia akan menjumlahkan sebanyak rentang yang di atasnya ya. Di sebelah sininya enggak diambil dan bawahnya diambil. Kalau saya ke bawahnya lagi ya, maka nah ini akan menjumlahkan yang atasnya ini 2 enggak dan ininya ditambahkan. Jadi aneh nilainya ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya, bukan seperti ini tapi kita ke arah pinggir. Nah, jadi ini sama ya. Ini total diskon di sini, terus ini adalah total harga bersihnya di sebelah sini. Nah, kalau rata-rata gimana? Rata-rata itu adalah kalau bahasa Inggrisnya itu average ya. Kita tulis saja AV. Oh, ini ada muncul nih average. Kita double klik ya. Kita double klik average. Average-nya dari mana? Average-nya dari E4, diklik terus, berhenti-berhenti di E13. Lepaskan, kurung tutup. Nah, maka rata-rata harganya itu adalah 22.345. Ke pinggir, ya. Terus nilai maksimum berarti menggunakan fitur max. Klik. Terus kita lakukan hal yang sama, ya. Kita klik lagi, kita tarik ke pinggir, ya. Minimum juga sama, tadi max berarti sama dengan min. Ini ada min, klik. Terus ini sampai sini kita blok. Oke, enter. Nah, ini nilai minimumnya berarti 3.000 saja, ya.
banyaknya transaksi. Nah, kalau banyaknya transaksi kan berarti kita menghitung ya. Transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau yang di sini kita hitung sama aja. Harusnya ada 10 buah transaksi. Nah, 10 buah transaksi ini kita bisa menggunakan namanya count. Ini ada count. Ada count, ada konta. Bedanya adalah count itu menjumlahkan nilai ya, kita menggunakan fitur count itu adalah menjumlahkan seluruh data yang mengandung nilai angka, ya, mengandung angka. Kalau count A berarti kita menjumlahkan banyaknya sel yang punya isi. Mau dia nominal, mau dia huruf, mau dia simbol aja, tetap dihitung. Nah, kalau saya menggunakan count, berarti saya harus menghitung nilai value-nya itu yang mengandung angka saja. Maka dia akan memunculkan angka 10. Tapi kalau saya memasukkan count-nya ini misalnya, kita kan bisa menghitungnya ini ya dari misalnya nama bukunya boleh nggak? Ya bisa gitu ya. Tapi yang terjadi adalah dia akan nilainya 0. Kenapa 0? Karena tidak ada teksnya di sini. Ya, tidak ada teksnya, ini hanya nominal aja. Jadi makanya angkanya 0. Nah, jadi penggunaan count dan konta tergantung tipe data yang kita hitung. Jadi kalau yang di sini berarti jangan count dong, pakainya konta, maka akan munculkan nilai 10 seperti itu ya. Dan kalau misalnya mau di sini kita bisa menggunakan misalnya mau nyobain yang lain juga boleh ya. Count, terus count yang dari sini misalnya. Terus ini juga dengan proses yang sama. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk penjualan alat tulis Koperasi SMA Angkasa sudah selesai dilakukan. Tapi ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan formatting. Misalnya nih, saya ingin angkanya ya, ini kan sebuah nominal rupiah ya. Nah, nominal rupiah ini saya ingin atur menjadi nominal rupiah. Gimana caranya? Cari yang namanya, ini di sini nih ya, ada di sini ada general bla 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 ya. Nah, ada format number namanya, number format. Atau bisa juga klik kanan, cari yang namanya format cell. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, karena ini adalah sebuah currency, kita bisa menggunakan currency or accounting ya. Bedanya nanti pas penempatannya aja. Apakah dia mendekat atau menjauh gitu ya. Apakah dia berdekatan angka dengan nominalnya atau berjauhan. Ya, simbolnya bisa IDR atau cari yang lain mungkin ya. Rp rupiah mungkin, ada nggak di sini Rp? Rp Indonesian. Nah, seperti ini ya. Kalau plus desimal mungkin kita mau memasukkan angka desimal ya, berapa angka di belakang koma. Kalau nggak perlu nggak usah ya. Ini kalau misalnya ini negatif number-nya munculnya seperti ini, min, atau warna merah, atau warnanya seperti ini dikasih tanda min dan merah kayak gini ya. Oke. Nah, maka kalau saya menggunakan currency akan seperti ini. Kalau saya menggunakan accounting, ya, ini juga kita bisa panggil di sini ya, silakan cari ada accounting. Nah, akan munculnya kayak gini, ini otomatis ya. Kalau misalnya satu lagi accounting, ya kita klik kanan lagi, kita cari format cell lagi. Nah, accounting, kita cari Indonesian rupiah, sudah. Nah, akan berbeda. Ya, ini adalah kita menggunakan currency, di mana antara angka dan simbol mata uang itu berdekatan. Ya.
Nah, itu currency. Tapi kalau accounting itu adalah accounting itu antara simbol dan angka berjauhan. Nah, mau pakai yang mana kalian ya? Terserah kalian ya. Enaknya melihat yang mana ya. Ini kita lebarkan tuh. Jadi mau selebar gimana pun ya. Jadi RP-nya tetap sebelah kiri dan angkanya sebelah kanan. Kalau di sini mau selebar apapun RP-nya tetap nempel ke dia ya. Beda kan ya? Nah, maunya rapihnya yang mana? Oh, saya rapihnya yang menggunakan accounting currency, Bu. Ya sila accounting maksudnya accounting, Bu. Ya berarti saya gunakan yang accounting gitu. Nah, ini IDR karena dia otomatis ya. Kalau misalnya memang pakainya yang ini kita blok, kita pakai format cell, klik kanan, format cell, lalu kita klik accounting. Sesuaikan simbolnya adalah IDR, RP ya, kita cari rupiah RP Indonesian. Nah, ini dia. Kita klik OK, maka akan munculnya seperti ini. Nah, terus ini ya, ini. Nah, terus kita juga bisa melakukan formatting loh terkait tulisan namanya ini ya. Nah, dengan cara kita membuat dia kayak posisinya ya, gimana ya? View, bukan. Ada text alignment ya, text alignment. Nah ini ya di home ya ada nih AB tanda panah. Nah angle counter clockwise. Nah seperti ini atau angle clockwise arah jarum jam atau vertikal. Oh panjang banget ya atau teks ke atas gini atau rotate text down. Nah ya. Kita misalnya posisinya begini nih, jadi bisa datanya seperti ini ya. Oke, nah di sini kita juga bisa melakukan pengukuran ya, jadi misalnya ukuran kolomnya itu pengen kita benerin gitu ya, mau sesuaikan, mau sama nih semuanya seragam, kita tinggal blok aja bagian kolom ya, terus begitu kita klik kanan. Nah, terus kita ada column width. Nah, width-nya ini mungkin kita misalnya berapa? 20. Kalau 20 berarti semua kolom ukurannya sama sebesar 20 gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, aduh ini terlalu gede nih, terlalu panjang ya. Berarti kita tinggal blok sampai G, terus kita double klik aja di bagian G, maka dia akan mengikuti ukuran terpanjang dari kolom tersebut. Jadi makanya tampilannya seperti ini. Ya, dan memang kadang-kadang kan posisinya sel ini kan berbeda-beda ya, nggak masalah, akhirnya dibuat seperti itu saja. Oke. Nah, di sini gambar 20 juga oke sama aja ya. Mungkin nanti ada, kalau kalian lihat dari modul itu ada beberapa kondisi yang bisa kalian praktekkan ya di gambar 20 dan gambar 12 ini sama soalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar 26 nih. Nah, di sini kita bisa mempraktekkan alamat absolut dan alamat relatif ya. Nah, ceritanya di sini ada daftar upah karyawan, di mana daftar upah karyawan ini di PT Makmur Sejati pada tanggal 2 Maret 2018 ada tabelnya. Ristiani di tanggal berapa, jam masuknya berapa, jam keluar berapa, durasi kerja. Nah, ini yang akan kita cari nih. Durasi kerja per hari, upah kerja, PPH, dan total upah netonya berapa. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan alamat relatif dan alamat absolut dengan
data yang tabel yang seperti ini ya. Jadi di sini ceritanya kita harus telaah dulu ya. Ini tuh tabelnya apa sih gitu ya. Di sini tuh dari nama karyawan per tanggalnya berapa 2018 ya agak nyambung ya. Nah, dari tanggal terus jam masuk, jam keluar gitu ya, tanggal dari tanggal yang sama. Nah, dengan masing-masing orang itu jam masuk jam keluarnya berbeda. Nah, dengan upah kerja per jamnya itu dihitungnya 7.500. Gimana caranya? Durasi kerjanya ini, nanti di bagian upah kerja di sini ya. Jadi dari durasi ini akan dikalikan dengan upah kerja di alamat sel ini. Ya, kalau kita pindah ke bawah, jangan sampai dia akan menghitung yang sebelah sini ya. Pindah ke bawahnya lagi akan menghitung yang bawahnya lagi. Nah, kita akan menggunakan namanya alamat absolut. Nah, sekarang satu persatu dulu. Kita kerjakan dulu yang durasi kerja. Nah, durasi kerja itu adalah gampangnya nih, kita ini karena ini sudah menjadi tipenya jam gitu ya, kita akan sama dengan langsung aja ya, bisa langsung, tapi ternyata ini tidak cukup. Nah, karena apa? Karena yang dia munculkan adalah jamnya gitu ya. Padahal saya pengennya berapa jam, berapa durasinya. Kalau saya pilih klik ke bawah, maka akan muncul seperti ini, tidak sesuai. Nah, kalau kita menggunakan number, nah maka akan munculnya 0. Ya, jadi gimana nih? Harus ada proses konversi dulu. Ya, jadi dikonversi dulu si ininya ya. Jadi jam keluar dikurangi jam masuk dan kita konversi dulu nih ke dalam bentuk jam. Ya, kita kurungkan dulu ya. Nah, dikalikan dengan 24. Ini itu 24 jam dalam sehari. Nah, maka angkanya yang muncul adalah jumlah dari pengurangan jam keluar dikurangi jam masuknya. Nah, ini kan bulat ya. Kita bisa memunculkan kok desimal di belakangnya dengan cara bisa ke halaman home, ini ada tanda panah ya, indentasinya, tapi ada 00-nya. Nah, ini dia. Kita memunculkan 2 angka di belakang koma, maka akan muncul seperti ini. Kalau mau nambah lagi juga boleh tuh ya. Nah, tapi kan tidak perlu sebanyak itu. Nah, jadinya cukup seperti ini. Jadi ini adalah durasinya. Di mana durasinya adalah D6 dikurangi C6 dikalikan dengan 24. Jadi dikurungin ya, biar ada pengurangan dulu baru nanti dikalikan. Kalau kita tidak menggunakan kurung, nanti yang akan diproses adalah C6 dikalikan 24 baru D6 dikurangi nilai C6 kalikan 24. Hasilnya nanti akan lain ya. Nah, sekarang upah kerja nih. Upah kerja ini adalah perkalian dari durasi kerja per hari dikalikan dengan upah kerja per jam. Jadi upah kerja ini sama dengan ya durasi kerja dikalikan dengan upah jam. Kalau saya hanya mengalihkan seperti ini, begitu saya klik ke bawah, maka B15 berubah menjadi B16. Terus ke bawahnya lagi jadi B17. Nah, gimana caranya biar kita tidak seperti itu gitu ya? Kita aja lihat tuh. Nah, aneh kan? Nggak bisa ya. Maka kita harus menggunakan alamat absolut. Caranya gimana? Kita klik sama dengan, ya, klik yang sebelah sini tetap E6 dikali dengan B15, jangan diapa-apain dulu, ya, posisinya masih kayak gini tuh, kayak gini ya. Nah, terus klik F4 satu kali. F4 klik tuh. Jadi akan muncul $B15 ya. Kalau kita klik F4 lagi gimana? Klik lagi. Oh, dolarnya hanya berada pada baris ke-15. Kita klik lagi, dolarnya akan berpindah di posisi yang kolom dan barisnya tetap 15 ya. Kita kembali lagi, maka akan kembali menjadi alamat relatif. Nah, sekarang kita kembali lagi F4 lagi.
Maka yang kita butuhkan adalah si alamat sel ini yang tetap berada di situ. Jadi $B $15. Enter. Dan yang terjadi adalah mau nanti ke berapapun juga $B15 akan menjadi B15 ya. Jadi ininya berubah ya. Depannya berubah tapi belakangnya pengalinya belakangnya tetap berada alamat sel ini. Ya bisa aja kalian misalnya menggunakan dikali 7.500 pakai angka ya, tapi yaitu kita menggunakan yang cara yang lebih canggih sedikit ya. Begitu juga dengan PPH 10% nih. Nah, PPH 10% kita bisa melakukan hal yang sama ya di sini. Di sini kita menggunakan PPH ya, di sininya adalah 10%. Nah, kita ganti dulu menjadi general aja. Ya, kita ganti jadi 10%. Nah, PPH 10%-nya berarti upah kerja dikalikan PPH-nya kan gitu ya. Upah kerja dikalikan ini. Dengan cara yang sama dengan F6 dikalikan dengan B16. Jangan diapain dulu, klik F4 satu kali. Maka udah selesai dan N selesai. Jadi PPH-nya dari 60.000 menjadi dikurangi 6.000, totalnya adalah seperti ini. Nah, oke ya. Kita double klik lagi. Dan total upah netonya berapa? Berarti kan pengurangan ya. Pengurangan dari upah kerja dikurangi PPH-nya. Sama dengan yang seperti biasa aja. F6 dikurangi dengan G6. Oke, enter. Pas ini 54.000. Nah, gampang ya? Oke, gampang sekali ya. Jadi, kalaupun misalnya kita tidak ingin dia berubah, posisinya jangan lupa dikasih tanda dolar. Ya, kalau dolar D berarti kolom D tidak berubah. Kalau misalnya dolar D, misalnya ini dolar D 4, ya, kolom D tidak berubah dan baris keempat itu berubah. Kalau misalnya D dolar 4 berarti baris 4 tidak berubah. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke yang praktikum selanjutnya ya, ada perusahaan ABC ya. ABC ini ada jenis biaya dan kenaikannya. Di tahun 2005 ini kan ada nolnya banyak ya. Dia harganya berapa nih? Saya kalau ini agak-agak susah ya buat saya pribadi. Kalau nolnya banyak itu saya harus agak mikir panjang. Nah, oleh karena itu kita butuh separator. Separator itu misalnya kalau kita tulis 100.000, kenapa kita bisa tahu? Karena ada titik di sini. Nah, tapi kalau kita tulis titik di sini, itu tidak akan dibaca sebagai sebuah angka, ya, tapi menjadi sebuah teks. Nah, gimana caranya dengan seperti ini kita menjadi sebuah tetap menjadi angka tapi ada separatornya. Kita tinggal blok di sebelah sini terus ada tanda ini ya, di home, tetap di home nih ada tanda koma di sini, klik aja. Nah, nanti akan muncul separatornya tetap, tapi dia tetap berupa angka di sini ya. Di bagian formula fx ini formulanya tetap berupa angka ya. Oke, sekarang udah selesai nih ya. Jadi ceritanya dengan jenis biaya gaji itu ada kenaikan 8% di tiap tahunnya. Dan bahan 11% kenaikannya di tiap tahunnya dan alat 5% di tiap tahunnya. Ini ada baseline angka untuk di tahun 2005 dan ini kita akan menentukan untuk harga-harga selanjutnya di tahun sampai 2010. Nah, gimana caranya? Dengan menggunakan alamat relatif dan alamat absolut. Nah, berarti kan gampangnya kita menggunakan rumus jika 2005 itu 100.000 dan kenaikannya 8%, berarti persentase kenaikan ditambahkan dengan harga 2005 ini kan sekarang gitu ya. Jadi misalnya 100.000 ya, ini contoh aja ya. Berarti akan dikalikan dengan 100.000 dikalikan dengan 8% kan gitu ya. Nah, maka hasilnya seperti
100.000 ditambahkan, oh ini pasti bakal aneh ya, ditambahkan ya 100.000 dikalikan 8%, maka 2006 itu akan muncul seperti itu. Tapi kita menggunakan alamat ya untuk prosesnya. Nah, saya akan kasih tanda petik dulu ya. Kalau ini juga sama, berarti sama dengan 140.000 ya yang ada sekarang ditambahkan dengan 140.000 dikalikan dengan 11%. Nah, terus yang bawahnya berarti sama dengan, kasih petik dulu biar menjadi teks ya, 65.000 ya ditambahkan dengan 65.000 dikalikan dengan 5%. Jangan lupa kurung tutup. Nah, kita menggunakan alamat sel berarti sama dengan 100.000 C4 ditambahkan dengan C4 dikalikan dengan 8%. Gitu ya. Enter, aman. Oh, kenaikannya jadi 108 nih di harga di 2006. Kalau saya tarik ke bawah, maka ini harganya. Kalau 2007 saya tarik ke sini, wah, tandanya kayak pagar-pagar, artinya ini ada angka yang melebihi ukurannya. Kalau kita tarik baru kelihatan. Wow, aneh ya. Karena di rumusannya ini sudah benar rumusnya. Dia malah mengkalikan 108 dikalikan dengan 100.000, padahal pengennya tetap 8. Berarti ada hal yang harus kita absolutkan. Sebelah mana nih? Pengennya yang B ini ya, C4 ini menjadi si B4, tapi B4 ini adalah si dia tidak berubah kolomnya. Ya, tidak berubah kolomnya tapi barisnya bisa berubah. Oke. Nah, berarti kalau kolomnya tidak berubah, tetap di sini, barisnya berubah, berarti yang kita absolutkan adalah kolomnya. Kasih tanda dolar di sini. Ya, kita klik enter, maka hasilnya 116.640. Benar nggak tuh ya? Nah, jadi 2007 itu kenaikan dari harga sebelumnya kan dikalikan dengan kenaikan 8% ada di sini. Begitu saya klik ke bawah, itu juga sama betul ya. Tuh dia 155 kalikan 11% dan bawahnya juga 68 di tahun sebelumnya dikalikan 5%. Jadi kalau saya tarik dari sini ya, sekali ke pinggir ya, oke. Nah, double klik aja ya. Terus kita tarik lagi, yes. Ke pinggir lagi. Dan kita tarik ke sini lagi. Nah, maka yang terjadi adalah seperti ini ya. Jadi bukan ini yang kita pakai. Jadi rumus inilah yang akan kita gunakan. C4 tambah kurung buka C4 dikalikan B4. Ya, selesai di sini. Oke. Nah, ini bawah ini. Oke, sudah selesai. Ya, ini menggunakan rumusan alamat relatif dan alamat absolut. Gambar 28. Ini juga sama ya. Ceritanya saya ingin melakukan penjumlahan dari sebuah matriks gitu. Jadi ini angka inilah yang akan kita jumlahkan. Gimana caranya? Dari posisi yang color yang biru ini dengan satu kali rumus itu bisa berlaku untuk sampai yang posisi yang pojok kanan, pojok bawah ini, pojok sini. Gimana caranya ya? Bisa dari sini satu kali aja itu akan berlaku sampai di sini. Oke. Nah, berarti kan gampangnya sih ya. Kita pastikan dulu menggunakan sama dengan misalnya ya B3 tambahkan dengan A4. Saya tulis enter. Udah benar ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Nah, mungkin warnanya jangan biru. Mungkin kita warnanya oranye ya, kelihatan nih.
Oke. Nah, di sini di angka 2 ini gimana caranya ini tetap barisnya tetap ya, berarti ini B3 ini barisnya tetap tapi kolomnya berubah. Kalau yang A4 ini berarti kolomnya tetap, barisnya yang berubah, gitu ya. Nah, oke, udah kasih ini. Saya udah kasih petunjuk ya. Oke. Nah, jadi di sini tuh kita pengen barisnya tetap ya, tapi kolomnya berubah. Kalau di sini kolomnya tetap tapi barisnya yang berubah. Ya, berarti harusnya kalau yang B3 itu berarti baris tetap, kolom berubah. Kalau yang A4 ya, kolom tetap, baris berubah. Nah, ini bisa ya, gampang ya. Jadi kalau kayak gini baris tetap, kolom berubah, berarti yang ditetapkan adalah barisnya, si B atau si 3-nya. Nah, 3 itu adalah baris, berarti kita kasih dolar di 3. Ya, kalau kolom tetap berarti si A-nya. Ya, berarti di depan angka A kita berikan tanda dolar. A4, B dolar 3. Nah, berarti di sini rumusnya, kalau saya kayak gini nih, kayak sampai ke pinggir, aneh ya. Atau saya ke bawah juga nanti aneh. Ya, karena ini akan menghitung malah ini. Gitu ya, padahal pengennya ujung sini, tetap ujung sini. Nah, jadinya di B3 ini, B dolar 3 tambahkan dolar A4. Hasilnya masih sama. Tapi sesuai nggak sih gitu ya? Oh, ini 3 itu adalah penjumlahan 2 dan 1, 4 itu adalah, nah benar ya? Alamatnya sudah benar. Oke, berarti dengan cara yang sama kita do the same. Oke, muncul deh semuanya. 27 adalah 15 tambah 12 sama dengan 27. Sama ya? Oke, ini adalah fungsi penggunaan alamat absolut dan alamat relatif. Oke, kita masuk ke halaman 30, gambar 30. Nah, di gambar 30 ya, kita ada yang namanya apa ini? Tabel seleksi karyawan. Wah, di sini ada 10 orang ya dengan nama dari nama Nita, Santoso, Endang, Salma, Hanif sampai Cahya dengan masing-masing usia yang berbeda-beda dan pendidikannya pun berbeda-beda, ada yang S1, ada yang D3, ada yang ya S1 atau D3, IP-nya juga masing-masing berbeda, ada juga yang tidak diisi. Nah, di sini keterangannya ada yang diterima, dimasuk ke tes tahap 2, diterimanya itu, atau dia ditolak. Nah, Excel juga bisa melakukan merekap gitu ya, merekap data yang sudah ada di dalam tabel yang sudah disediakan ya. Kalau di kelas praktikum mungkin kalian akan membuat dulu tabel ini, tapi kalian kan sudah disediakan ya, tinggal kita melakukan prosesnya aja. Nah, untuk mengukur, menghitung banyaknya pelamar menggunakan apa? Count ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya, atau kontak ya. Kalau kon berarti kita menghitung yang ada angkanya, boleh ini ya usia atau boleh IP. Kalau konta berarti yang bukan menggunakan angka, atau enggak ini angka juga, ini bisa kon ya. Kalau yang konta berarti dari mungkin posisi nama atau posisi pendidikan atau posisi keterangan ya. Nah, melampirkan daftar nilai berarti kita mengkon ya, mengkon yang di daftar nilai ini ya. Berarti kita menggunakan apa? Ini konta, kon ya, maaf. Kon tapi yang di kolom IP. Nah, jadi kita gunakan kon di kolom IP. Kalau tidak melampirkan berapa? Nah, ini kan ada yang kosong, tidak melampirkan. Kita mengkon, tapi konnya namanya kon blank. Ya, kon blank
kon blank kolom IP. Kalau pendidikan D3, ini kontak tapi if ya. Jadi jika ada pendidikan D3 berarti ada namanya if ya. If untuk pendidikan D3. Nanti ada rumusannya kayak gimana, nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini juga if untuk pendidikan S1. Nah, terus ini juga if untuk tes tahap 2 dan ditolak juga if untuk yang ditolak gitu ya. Nah, ini misalnya pendidik if untuk tes tahap 2. Terus di sini if untuk ditolak. Nah, ya. Oke, kita mulai ya. Di bagian sini ini adalah rumusannya ya. Oke. Nah, di bagian jumlah banyaknya pelamar tadi ya bisa kon atau kontak. Saya menggunakan kon saja ya. Kon kurung buka atau bisa juga misalnya ada muncul nih kon, klik, double klik. Konnya yang mana nih? Angka ya. Jadi saya cari aja di nomor aja boleh. Ya, karena dia bentuknya angka. Kurung tutup nih 10 selesai. Oke, good. Nah, melampirkan daftar nilai berarti kita melihat yang IP. Sama dengan count lagi. Oke, ini dia count. Nah, di sini count-nya yang di sini. 9. Oke, tidak melampirkan berapa? Nah, tadi ya ada count blank. Nah, count blank itu berarti kita menghitung yang tidak memasukkan. Di blok dari IP-nya saja ya. Kita tutup. Jadi yang nggak masukkan 1 ya. Ini nih 1 doang ya di sini. Kalau pendidikan D3 gimana kita melakukan pakai if, pakai kondisi. Sama dengan count if ya. Ini ada nih count if. Kalau if itu banyak ya, ini if aja klik-klik. Nah, di sini ada range. Range itu adalah rentang di mana mau sebelah mana range si count if-nya antara alamat sel berapa sampai sel berapa. Kriteria itu adalah kita mau memasukkan if-nya apa, kondisinya dalam kondisi apa tulisannya ya. Nah, di sini range ini kadang-kadang nih ya ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma, tergantung dari versi Excel yang kalian punya. Di saya versinya adalah titik koma, ada juga versinya hanya koma saja. Jadi kalian ikuti kriteria yang ada di dalam Excel kalian ya. Nah, range ini if pendidikan. Oh, berarti saya cari yang pendidikan ya. Ini range-nya, rentangnya, titik koma. Ini titik koma nih ya. Kriterianya apa nih? Di posisi kriteria. Kriterianya adalah di D3. Saya bisa menggunakan alamat sel. Jadi saya bisa menggunakan ini, D3 ini, klik aja sekali, tapi jangan lupa di F4-kan. Ya. Oke, enter. Nah, maka D3 adalah 5 orang. Dan S1 sama seperti tadi, ya. Count if cari range-nya. Dan kriterianya adalah S1 nih. Kita pilih aja salah satunya. Ya, dengan catatan S1 mau dimanapun juga itu tidak ada spasi atau dia sama. Ya, jadi kadang-kadang gini, ada yang menuliskan, ini saya sambil aja ya, ada yang menuliskan misalnya kelihatannya sama ya, ada nih D3 sama D3 spasi, itu akan berbeda hasilnya. Ya, ini nggak akan kelihatan spasinya ya. Jadi pastikan kalian jika memang ada kriteria yang sama, itu formattingnya harus sama. Jika kalau misalnya D3 ya berarti D3-nya nggak pakai spasi. S1 juga sama. Gitu. Atau apapun kriteria yang lain gitu ya. S1 jangan pakai spasi, bawahnya juga harus S1 yang nggak pakai spasi. Karena ada S1 spasi itu tidak akan dianggap sama. Kan dihitungnya berbeda. Ya. Nah, kalau yang tes tahap 2 ya sama aja ya, count if
ya. Terus range-nya apa tadi, tes tahap 2 ya. Kayak di sini range-nya, terus saya titik koma, lalu saya klik ini. Jangan lupa di F4 kan. Tuh ya. Ini tutup. Nah, berarti ini, dan yang kalau ditolak juga sama. Konflik ditolak, range-nya ini ya. Kalau mau biar dia nggak kemana-mana, boleh juga si range-nya itu diabsolutkan ya, biar dia nggak kemana-mana ya. Terus kriterianya adalah dia ditolak. Udah ada motai. Ada motai. Motai. Bunda. Ya, mohon maaf ya. Nah, jadi F12 ya, ini jangan lupa diabsolutkan. Nah, gitu. Nah, menarik ya. Dengan menggunakan alamat ini aja kita sudah tahu nih gimana cara penyelesaiannya gitu ya. Nah, oke. Kita sampai sini dulu ya. Mungkin kalian bisa rehat sejenak ya, atau sambil ya sekedar istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah ini.